Rang. Bantuin aja aku jual tanah warisanku. Tapi tanah warisan kita dijual. Biar bisa aku beli villa sama Harley, no. Biar belar-belar gitu loh. Hah? Kok gitu? Banjir melanda sejumlah wilayah di Bali pada Selasa hingga Rabu 9 dan 10 September 2025. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir di Bali juga diduga disebabkan oleh ulah manusia lantaran banyaknya alih fungsi lahan. Saat ini, kami sedang berada di Denpasar Barat, di mana Denpasar Barat merupakan suatu daerah yang paling sering terkena dampak banjir. Padahal, dahulunya Denpasar Barat tanah yang kaya akan tanah pertanian. Faktanya, pada tahun 2023, lahan pertanian di Denpasar Barat hanya tersisa sekitar 195 hektar. Hal ini menyebabkan daerah Denpasar Barat menjadi daerah paling kecil yang memiliki lahan pertanian di seluruh Denpasar. Bayangkan Bali tanpa sawah, tanpa petani, dan tanpa pangan. Inilah ancaman serius yang akan kita hadapi apabila alih fungsi lahan terus berlanjut. Saat ini, fenomena alih fungsi lahan sangat marak di Indonesia. Salah satunya adalah di daerah Bali, di mana Bali kehilangan sekitar 1.000 hektar tanah pertanian setiap tahunnya. Sehingga dalam 5 tahun terakhir, Bali kehilangan sekitar 5.000 hektar tanah pertaniannya. Hal itu disebabkan oleh pembangunan villa dan juga hotel. Di sisi lain, stigma bahwa petani merupakan pekerjaan kasar masih sering beredar di era globalisasi saat ini. Banyak generasi muda yang menjual sawah warisan keluarganya karena menganggap sawah tidak menguntungkan. Padahal hal ini dapat menimbulkan dampak sosial dan ekologis. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi di Bali, yakni banjir. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat untuk permasalahan ini ialah dengan pembangunan kembali sektor pertanian Indonesia. Stigma negatif tentang profesi pertanian telah dihapus. Faktanya, saat ini teknologi pertanian berkembang sangat cepat, sesuai dengan tuntutan era 5.0, di mana salah satu pemanfaatannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan IoT sebagai sensor tanah dan juga drone sebagai alat penyelam otomatis yang bisa dibantu dengan AI. Disinilah kami mengambil peran sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Melalui pendidikan dan penelitian, kami akan hadir untuk menciptakan inovasi-inovasi terbarukan di sektor teknologi pertanian, seperti inovasi irigasi berbasis IoT dan juga sensor tanah berbasis AI. Melalui pengabdian masyarakat, disinilah kami hadir sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian untuk mampu mengedukasi masyarakat seberapa pentingnya teknologi dalam bidang pertanian. Ini merupakan bukti nyata dari penerapan Tridharma Perguruan Tinggi. Ilmu yang kami dapat di kampus akan hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan yang terdapat di masyarakat. Namun, keberhasilan ini tidaklah bisa digapai sendirian. Perlu adanya sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Bagaimana menegakkan aturan dalam pembangunan di atas lahan pertanian. Selain itu, subsidi pada alat pertanian modern perlu diperluas agar dapat mencapai seluruh kalangan, terutama petani kecil. Karena kami percaya, kolaborasi yang aktif antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah, Indonesia akan mengalami transformasi pada sektor pertanian yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Saya, Jegek Indira. Dan saya, Bagus Wikrama. Jegek Bagus, Fakultas Teknologi Pertanian. Empower the land, empower the future. Menjaga tanah kita hari ini sama dengan menjaga tanah Bali dan juga Indonesia di masa depan.